ketika mereka sampai di sekolah, mereka harus bisa memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh sekolah tersebut. Bukan hanya, maksudnya butuhkan sekolah itu bukan hanya masalah uang ya, Iya. dana, tapi bagaimana mereka bisa sharing dengan materi yang tepat buat sekolah itu. Kami melihat bahwa selain masuk ke ke siswa, Iya. perlu juga membekali gurunya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari. Dalam live streaming Task Force Doa dan Konseling di channel Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia yang berkolaborasi dengan Bara Digital Ministry. Saya Benalia Hulu, merasa sangat bersyukur sekali hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam mendalami perspektif dan pengalaman seputar pelayanan melalui program Profesional Kristen Mengajar MPK. Bersama kita hari ini adalah Bapak Denny Widya Sibisi. Shalom Pak Denny. Shalom Bu Ena. Ya, Pak Denny merupakan pengurus harian Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia bidang 4 kemitraan, dan Pak Denny juga adalah tim dari Profesional Kristen Mengajar PKM MPK. Puji Tuhan, dan pada hari ini kita sebelum jauh untuk melakukan beberapa pertanyaan, Pak Denny, marilah kita terlebih dahulu mengawali pelayanan ini dengan doa syukur kepada Tuhan. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih kesempatan ini di live streaming dari Task Force Doa dan Konseling, kami akan mendapatkan wawasan baru melalui pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Denny, hamba-Mu yang menyampaikannya bagi kami malam hari ini. Oleh karenanya kami berdoa, biarlah apapun pembicaraan kami, kiranya Tuhan yang memimpin kami. Tuhan memberkati kami dan media yang kami gunakan, semuanya boleh berfungsi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan waktu ini sepenuhnya di dalam pimpinan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, Bapak Denny, untuk membuka pembicaraan kita, bisakah Bapak menjelaskan apa tujuan utama diadakannya program PKM ini atau Profesional Kristen Mengajar yang ada di MPK? Dan apa yang ingin dicapai melalui program ini dalam konteks pelayanan pendidikan Kristen? Silakan Pak Denny. Iya, terima kasih Bu Ena dan teman-teman yang menonton program ini, bahwa PKM itu singkatan dari Profesional Kristen Mengajar. Ya. Ini adalah bagian dari program MPK, Majelis Pendidikan Kristen. Ya. Jadi PKM ini diinisiat oleh MPK dan dikelola oleh bidang 4. Benar. Ya, bidang 4 itu di mana saya sebagai salah satu sebagai pengurus di bidang 4, kami membuat program Profesional Kristen Mengajar. Ya. Latar belakang mengapa program PKM ini dibuat, yaitu agar sesuai dengan visi dari MPK, Ya. yaitu bisa mewujudkan sekolah Kristen yang dapat menghasilkan atau mewujudkan siswa yang unggul, Ya. adaptif, kemudian juga bisa memberikan dampak positif, bisa menjadi pemimpin, dan yang terpenting berkarakter Kristiani. Amin. Ya. Ya. Nah, latar belakang itu makanya akhirnya kami sebagai pengurus membentuk program Profesional Kristen Mengajar. Dan tujuan dari Profesional Kristen Mengajar ini yaitu berdasarkan disingkat lagi iman. Ya. Nah, saya jelaskan ini. Oke. Iman itu apa? Ya. Pertama adalah I-nya inspirasi. Jadi tujuan para Profesional Kristen Mengajar ini memberikan inspirasi kepada para siswa maupun guru di sekolah-sekolah yang dikunjungi. Ya. Ya. Nah, kemudian M-nya itu iman kan, I-nya memberikan inspirasi, M-nya memberikan motivasi kepada siswa di mana sekolah-sekolah itu dikunjungi oleh para Profesional Kristen.
Tapi bukan sekedar motivasi, tapi motivasi berdasarkan Alkitabiah. A-nya Alkitabiah, ya, Alkitab. Dan N-nya dari iman itu, N-nya adalah menciptakan networking antara para profesional yang memberikan materi ke sekolah-sekolah, yang sharing di sekolah-sekolah, dan juga dengan siswa dan sekolah itu tersendiri. Jadi tercipta jaringan networking sehingga siapa tahu nanti bisa berlanjut, ya. Nanti ketika siswa ini sudah mulai masuk dunia kerja atau mulai dunia bisnis, kita bisa melanjutkan networking jaringan ini. Benar. Nah, jadi di program PKM ini adalah mengajak para profesional Kristen yang punya hati untuk bergabung dan meluangkan waktunya sharing ke sekolah-sekolah Kristen itu. Nah, jadi itu Bu Ena latar belakang dan tujuannya untuk memberikan iman, inspirasi, motivasi berdasarkan Alkitabiah dan menciptakan networking. Wow, keren banget. Dia punya moto ya, iman ya, dari PKM ini. Jadi kalau ingat kata PKM berarti di dalamnya ada yang sangat penting, yaitu iman. Inspirasi, motivasi berdasarkan Alkitabiah dan juga menjalin networking. Puji Tuhan, Pak Denny. Terima kasih atas penjelasan yang sangat mendalam terkait latar belakang dari adanya program Profesional Kristen Mengajar atau PKM di MPK. Baik, saya ingin mendengar pengalaman pribadi Bapak ya, karena Bapak sudah berkunjung di beberapa sekolah, benar ya Pak ya? Bagaimana pengalaman Bapak Denny saat berkunjung ke sekolah-sekolah Kristen? Nah, saya ingin mengetahui juga bagaimana interaksi dan tantangan yang Bapak hadapi ketika di lapangan. Silakan Pak Denny. Nah, Bu Ena, saya juga mau sharing nih ya kepada para penonton bahwa kan mungkin ada yang bertanya ketika kami berkunjung ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia yang dibawa MPK. Jadi MPK ini kan ada 23 MPKW. Benar. MPKW Majelis Pendidikan Kristen wilayah di setiap provinsi. Jadi ada 23. Nah, kami para profesional program PKM ini bisa masuk di sekolah-sekolah di bawah MPKW tersebut. Ya. Kemudian bagaimana tentang perjalanan ke sana, kemudian tinggal di sana, semua itu pro bono. Ya, jadi semua biaya itu ditanggung oleh profesional itu tersendiri ya. Jadi para profesional ini memang rata-rata mereka sudah secara status sosial ekonomi udah cukup mampu lah. Jadi mereka yang punya hati, mereka membiayai diri sendiri selama pelayanan ke sana. Selama pelayanan, mau tiket, mau hotel di sana, itu dibiayai sendiri gitu loh. Nah, pengalaman saya, ini program ini dari tahun lalu dan tahun ini sudah berlangsung. Nah, pengalaman saya, tahun lalu saya berkunjung ke Sulawesi Utara. Ke Sulawesi Utara, di Indonesia bagian timur sana, saya berkunjung ke 4 sekolah waktu itu. Salah satunya ke sekolah SMA Kristen Tomohon. Kemudian satu lagi ke sekolah SMK Kota Mobagu. Terus SMA Kristen Kota Mobagu, dan terakhir ke SMA dan SMP Dumoga. Jadi Dumoga itu sekitar 5 jam perjalanan dengan mobil dari kota Manado. Cukup jauh ya. Cukup jauh ya. Cukup jauh, dan waktu itu saya selama kurang lebih 4 sama hari pulangan sampai 5 lah, kedatangan sampai kembali itu. Nah, kemudian tahun ini di bulan Januari ini, bulan lalu saya ke Batam. Ya, pergi ke Batam untuk melaksanakan program PKM ini. Nah, saya mau cerita tentang pengalaman melakukan program Profesional Kristen Mengajar ini di Sulawesi Utara. Ketika saya berkunjung ke sana di program PKM di Sulawesi Utara, memang Sulawesi Utara ini adalah kantong-kantong Kristen, ya, banyak sekolah-sekolah Kristen di sana. Benar. Nah, kemudian ketika saya datang ke sana, saya ingin sharing kepada mereka
mengenai iman ini, Ya. memberikan inspirasi, motivasi berdasarkan Alkitabiah tersebut dan menjalin networking. Nah, saya melihat bahwa di antara siswa-siswa ini memang banyak yang masih kategori secara perekonomian, secara status sosial segala, kemudian juga masih banyak yang menengah ke bawah gitu loh. Iya. Nah, di situ justru kita sebagai profesional memikirkan, punya hati apa yang kita bisa lakukan terhadap mereka, Iya. terhadap siswa-siswa di daerah tersebut ya. Nah, saya bercerita tentang bagaimana Tuhan bekerja, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan gitu loh. Iya. Jadi jangan sampai seorang siswa itu membatasi mimpi mereka Betul. dengan keadaan ekonomi, Ya. keterbatasan ekonomi, keadaan keluarga, Ya. sehingga mereka merasa wah tidak mampu untuk berhasil dalam hidup ini. Iya. Nah, kita punya Tuhan yang besar, kita punya Amin. Tuhan yang luar biasa. Amin. Karena pengalaman hidup saya juga, saya bukan dari latar belakang keluarga dari keluarga yang sangat sederhana. Iya. Ibu saya hanya seorang penjual kue keliling, tapi kalau kita mau bersungguh-sungguh berusaha dan kita mau menyerahkan hidup ini pada Tuhan, Ya. kita bisa Tuhan angkat. Gitu, Amin. ya. Amin. Tuhan bisa buat kita berhasil, dan jangan lupa ketika kita berhasil, kita harus menjadi saluran berkat Tuhan, Yes, kan? betul. Diberkati untuk menjadi berkat. Ya. Nah, saya banyak masuk ke materi-materi bagaimana mereka bisa membangun mimpi di dalam iman mereka, Ya. gitu lah, ya kan? Nah, bahwa mereka bisa berhasil dalam hidup mereka, gitu. Nah, itu perjalanan kami ke Sulawesi Utara selama 4 hari tersebut. Kemudian juga saya pernah mengundang 2 guru, dua siswa dari Sulawesi Utara itu untuk datang ke Jakarta. Iya. Ya. Kenapa? Supaya mereka bisa melihat bahwa hidup di Jakarta ini ya berbeda dengan di daerah. Gitu lah. Mereka bisa lihat kota yang metropolitan dan mereka dari situ minimal mereka bisa lihat bahwa mimpi mereka tuh sebenarnya bisa mereka raih. Iya, betul. Ya. Nah, itu pengalaman saya di Sulawesi Utara. Iya. Kemudian pengalaman saya kemarin di Batam. Nah, kami melihat bahwa selain masuk ke siswa, Iya. perlu juga membekali gurunya. Guru-gurunya ya. Nah, Iya. makanya kenapa kemarin di Batam saya mulai hari pertama itu memberikan sharing materi itu tentang fixed mindset dan growth mindset kepada guru, Iya. kepada para guru. Kenapa? Agar guru ini menjadi role model bagi para siswanya. Betul. Ketika guru ini menjadi role model bagi siswanya, mereka akan lebih mudah untuk mengajar siswa-siswi di sekolah tersebut. Nah, kemudian hari keduanya baru saya berkunjung ke 2 sekolah di Tapga dan di sekolah Misi Bangsa. Nah, kira-kira pengalaman saya di program PKM ini cukup menyenangkan. Kenapa? Di situ kita bisa melihat dan kita bisa memberikan inspirasi, kita bisa sharing pada siswa. Kita nggak pernah tahu apa yang kita sudah taburkan, firman Tuhan yang telah kita sampaikan pada mereka. Saya percaya tidak akan sia-sia gitu. Amin. Ya. Nanti kita bisa lihat nih di video di sini nanti bagaimana perjalanan dan pengalaman di Sulawesi Utara dan di Batam. Oke. Bapak-bapak, untuk kursinya boleh disusun yang kami seperti semula. Saya minta kesediaannya Mr. Elo untuk memimpin kita dalam doa sebelum acara. Ada maksudnya kan? Iya. Nanti juga sampah-sampah, perhatikan dalam bawaannya nggak ada. Halo teman-teman, jadi di SMK Kristen Kota Mobagu kedatangan tamu dari Profesional Kristen Mengajar. Pematerinya adalah Bapak Denny Widya dan temanya adalah membangun masa depan mengakar dalam iman. Seminar Profesional Kristen Mengajar yang diselenggarakan oleh Kota Mobagu yang dicintai
kira-kira seperti itu pengalaman saya, Bu, mengikuti program PKM ini ya, sudah 2 kali nih di Sulawesi Puji Tuhan. Utara dan Ya, di di Batam. Batam. Ya, oke Pak. Ya. Menyenangkan ya Pak ya. Iya. Nah, luar biasa Bapak Denny. Sekarang mari kita lihat terkait cakupan pengajaran yang telah dilakukan ya. Apakah pengajaran yang diberikan oleh tim PKM ini sudah mencakup sekolah-sekolah Kristen di berbagai daerah? Bagaimana proses dan tantangan pendistribusian materi tersebut ke seluruh wilayah yang sudah dikunjungi, Pak? Iya. Silakan. Nah, selama ini waktu program PKM yang tahun lalu dan bulan Januari ini memang kita tidak punya program khusus. Maksudnya Ya. gini, setiap pemateri bebas menyampaikan Oh. materinya Iya, sesuai, tapi yang penting adalah bagaimana mereka menyampaikan materi itu sesuai dengan perjalanan iman mereka Iya. di dalam Oke, Tuhan iya. gitu loh. Itu yang mereka sharingkan. Jadi bukan hanya keberhasilan aja, tapi juga jatuh bangunnya mereka. Iya, betul, betul. Itu yang Iya. diceritakan ya. Nah, itu pengalaman yang dilakukan di tahun lalu dan saat ini. Iya. Nah, tapi kami dari pengurus bidang 4 dan juga dari para pengurus dari program PKM ini, iya. kami sedang coba membuat suatu materi yang bisa dibawakan oleh setiap pemateri. Jadi nantinya setiap pemateri ini nggak usah bingung lagi, mereka punya materi yang sudah disiapkan. Udah ada pegangan. Sudah ada pegangan. Betul, Ya, itu iya. kami lagi susun, Bu Ena. Oke, Ya, mudah-mudahan nanti di program PKM selanjutnya bisa digunakan. bisa ya, Pak? digunakan. Oke, iya. Dan juga kami sedang mempersiapkan kayak school check up. Jadi nanti ketika pemateri itu datang ke sekolah, Ya. mereka bisa kasih school check up itu berupa daftar-daftar pertanyaan yang harus diisi, sehingga Ya. kita tahu kondisi sekolah yang mereka datangi itu. Supaya apa? Ketika kondisi sekolah itu tahu, kita bisa memetakan sekolah itu dan bisa membantu sekolah itu di Ya. mana yang perlu dibantu gitu. Betul. Kan setiap sekolah pasti punya tantangan Beda-beda, dan iya. pergumulan yang Pergumulan yang berbeda-beda berbeda. ya. Benar. Nah, tantangan ketika melakukan program PKM ini adalah pertama bagi para profesional yaitu mereka harus membiayai itu sendiri. Iya. Itu kan tantangan ya. Betul, maksudnya. betul. Iya. Tantangan kedua bagaimana ketika mereka sampai di sekolah, mereka harus bisa memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh sekolah tersebut. Bukan hanya, maksudnya butuhkan sekolah itu bukan hanya masalah uang ya, dana, tapi bagaimana mereka bisa sharing dengan materi yang tepat buat sekolah itu, Iya, gitu kan. iya. Nah, makanya kami melakukan school check up untuk dapat memetakan sekolah-sekolah tersebut. Karena kan sekolah Kristen ini di bawah MPK kan banyak ya. Betul. Ada sekitar 7.000 sekolah. Iya, gitu betul. loh. Benar. Nah, kemudian nanti juga ketika mereka sudah menyampaikan itu, nanti mereka punya beban apa buat sekolah itu. Kan setiap orang berbeda-beda ya, Benar. beban yang buat sekolah itu. Nah, itulah kira-kira tantangan-tantangan yang dihadapi para profesional Kristen ketika masuk ke sana. Dan banyak teman-teman saya juga, saya pergi ke Sulawesi Utara dan Batam. Ada juga yang pergi ke Sulawesi Tengah, ke Kupang, Ya. ke Lombok, Iya. ke Jawa Tengah, Benar. dan di daerah Jabodetabek Iya. ini juga. Mhm. Jadi para profesional ini bisa memilih kemana mereka mau pergi. Iya. Nah, nanti MPK dan program PKM ini akan memfasilitasi sekolah mana yang akan Iya. yang akan dikunjungi itu kita bisa siapkan gitu loh. Betul. Kayak kemarin ada yang mau ke Medan, Iya. ada yang mau ke Pangkal Pinang, Iya. ya, ada yang mau ke Kupang semua. Jadi pengurus-pengurus di bidang 4 nih bisa memfasilitasi mencarikan sekolah Iya. untuk dikunjungi. Untuk gitu. dikunjungi Iya. oleh tim PKM. Iya, betul. Baik, oke, sangat menarik mendengar bagaimana program ini sudah berjalan di Iya. tahap pertama 2024 dan di Januari ini lanjutannya ya Iya, Pak ya. Dan pertanyaan terakhir ini dari kami Pak Denny, bagaimana strategi agar semakin banyak tim profesional Kristen mengajar yang memiliki hati yang tulus untuk sekolah-sekolah? Apa pesan dan motivasi yang Bapak sampaikan agar semangat pelayanan ini terus menyebar luas lagi? Silakan Pak Denny. Iya, terima kasih Bu. Nah, sebenarnya target kami tuh dari pengurus bidang 4 adalah tahun 2027
kami punya 100 orang profesional. Amin. Punya Amin. 100 orang profesional yang bersedia untuk sharing ke sekolah-sekolah. Nah, saat ini baru sekitar setengahnya lah, baru sekitar 50. Iya. Nah, ya kami mengundang para profesional Kristen yang punya hati, punya beban untuk pelayanan ke sekolah-sekolah. Silakan untuk ikut terlibat ya, untuk ikut terlibat di program profesional Kristen mengajar ini. Nanti mungkin bisa menghubungi bidang sekretariat ya, Ya, sekretariat dari MPK. MPK. Nanti cantumkan ya nomor teleponnya sekretariat. Iya, udah. Iya, oke. Nah, itu yang bisa dilakukan, dan saya juga mengajak, mari ladang pendidikan ini luar biasa gitu loh. Benar. Maksudnya gini, sebuah bangsa yang berhasil adalah bangsa yang bisa berhasil dengan pendidikannya. Amin. Ya, Betul, Pak. dengan pendidikan, ketika pendidikan dikelola dengan baik, anak-anak bisa menjadi manusia yang unggul. Maksud unggul itu dia bisa menggunakan potensi yang ada dalam diri dia, dan apalagi ini sekolah Kristen gitu loh. Iya. Ya, dan bisa hidup berkarakter Kristiani. Wah, itu luar biasa gitu loh. Bagaimana kita berharap bangsa Indonesia ini bisa menjadi bangsa yang maju, tapi bisa menjadi bangsa yang maju kalau dunia pendidikannya dikelola dengan benar. Ya. Nah, itu yang menjadi beban terutama bagi saya, mengapa mau terlibat dalam pelayanan ini, karena pelayanan pendidikan ini sungguh sangat menggugah saya bahwa sebuah bangsa yang berhasil itu bangsa yang pendidikannya berhasil juga. Dan mari para profesional Kristen, jika Anda punya hati, punya beban untuk pelayanan di bidang ini, silakan ikut. Ini program yang memang dibutuhkan banyak volunteer lah ya, banyak relawan yang, karena semua kan dibiayai sendiri. Benar. Tapi saya percaya bahwa ketika Tuhan berkati kita, ya kita harus jadi saluran berkat. Amin. Nah, bagi siapapun gitu loh, Betul, Pak. terutama bagi para siswa-siswa ini yang mereka suatu saat mungkin 20 tahun lagi mereka akan jadi calon-calon pemimpin bangsa. Benar. Ini kan. Yes. Nah, sekarang mereka SMA, usia sekitar 17 sampai 18 tahun gitu ya. Rata-rata yang dikunjungi adalah siswa-siswa SMA. Sekitar usia 17-18 tahun, 16 sampai 18 tahun lah rata-rata. Nah, 20 tahun lagi mereka adalah calon-calon pemimpin bangsa. Betul. Nah, ketika saat ini mereka dibentuk, karakter mereka dibentuk, iman mereka dibentuk, mereka iman yang bisa bertumbuh. Nah, saya percaya ketika mereka jadi pemimpin, mereka akan jadi pemimpin bangsa yang berkarakter Kristiani. Amin. Jadi punya iman yang takut akan Tuhan kan. Amin. Betul, Nah, Pak. Ya. Itulah makanya kami juga mengajak ya para profesional untuk terlibat di sini. Ya, Oke. kira-kira itu Bu Ena. Siap. Terima kasih Pak Denny Iya. atas segala penjelasan dan inspirasi dan pengalaman yang telah dibagikan pada hari ini. Diskusi kita benar-benar membuka wawasan dan menumbuhkan semangat baru dalam pelayanan pendidikan Kristen. Ya. Nah, kami juga mengucap terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah mengikuti pelayanan dari Task Force Doa dan Konseling Majelis Pendidikan Kristen Indonesia melalui channel MPK dan juga Bara Digital Ministry, dan kita akan bertemu lagi di waktu-waktu yang akan datang dengan topik-topik yang berbeda. Baik Bapak Denny, kita akan mengakhiri. Sebelum kita akhiri, jikalau ada closing statement dari Pak Denny dan doa penutup, saya persilakan kepada Pak Denny. Terima kasih. Closing statement dari saya, mari para profesional Kristen yang sudah diberkati oleh Tuhan, janganlah tahan berkat Tuhan itu, tapi salurkan berkat itu ya. Amin. Salah satunya melalui program Profesional Kristen Mengajar ini. Ya, itu dari saya, karena di mana kita menabur sesuatu yang bagi dunia pendidikan, saya percaya itu tidak akan sia-sia. Ya, kita akan mau berdoa buat. Ya, silakan. Terima kasih Tuhan buat sharing diskusi pada malam hari ini mengenai dunia pendidikan dan profesional Kristen mengajar. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan yang kirimkan para profesional Kristen yang punya hati, punya beban untuk melayani di bidang ini Tuhan.
dan Tuhan yang akan memberkati mereka. Tuhan yang akan membawa mereka untuk mau sharing kepada sekolah-sekolah di sekolah-sekolah Kristen di Indonesia ini Tuhan. Dan Tuhan akan membuat hidup mereka lebih bisa berdampak bagi sesama. Dan kami juga berdoa buat sekolah-sekolah Kristen Tuhan di seluruh Indonesia. Biar mereka bisa bertumbuh, mereka makin memiliki iman kepada Tuhan, mereka makin mendidik anak-anak takut akan Tuhan. Dan kami juga berdoa buat Majelis Pendidikan Kristen yang membawahi 500 yayasan Kristen dan 7.000-an sekolah Kristen di 23 MPKW di seluruh Indonesia. Biar para pengurus bisa bekerja dengan luar biasa, bekerja takut akan Tuhan, bekerja sungguh-sungguh. Apa yang mereka lakukan bukan untuk manusia, tetapi buat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini, buat sharing pada malam hari ini. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.